Cipinang ke lapas Nusa Kambangan tentu saja membuat kaget keluarganya, termasuk kekasihnya Dr. Kamelia. Pacar dan ibu angkat meyakini kalau Ahmad Zoni bukanlah pengedar narkoba seperti yang dituduhkan. Di sana kegiatan dilakukan hanya di dalam sel. Dalam satu hari diberikan 1 jam untuk berangin-angin. Kalau kami bisa kasih gambar. Lantas, benarkah ini cara Niki tetap jadi magnet meski terjerat hukum selain upayanya mencari simpati dan sentuh hati hakim agar pledoinya tidak hanya didengar, tapi juga diterima majelis hakim yang dapat meringankan hukumannya. Apalagi dalam pledoinya tersebut, Niki juga menyinggung anaknya yang 3 kali sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama 7 bulan ia mendekam di penjara. Jadi ya karena udah 3 kali sakit, tapi kemarin alhamdulillah diizinin sama Bapak Hakim untuk lihat anak lagi dirawat. Harapannya semoga dengan pledoi yang tadi sudah dibikin, keadilan bisa berpihak karena tidak mengada-ngada. Itu pledoi dibikin lumayan lama, itu bikin sendiri pribadi. Tapi alhamdulillah memang Allah maha baik. Tiba-tiba ada seorang yang mengantarkan uang terpilih yang ternyata jasanya sama. Kendati Niki bisa membatasi penampilannya dengan lebih sopan, namun faktanya kelakuan Niki di persidangan tetap tidak bisa direm seperti penampilan dirinya pada persidangan-persidangan sebelumnya. Artis kontroversial ini tetap saja nyinyir kepada jaksa penuntut umum, bahkan ia mencurigai ada grand design yang dibuat jaksa penuntut umum untuk menjadikannya narapidana dengan hukuman berat. Tak hanya itu, Niki juga menyinggung perilaku JPU yang seolah berada di barisan pembela dan pendukung Reza Gladys seturunnya. Menurutnya, seharusnya Reza Gladys telah menjadi pihak yang bersalah dan duduk di kursi pesakitan karena mengedarkan skincare ke masyarakat dengan yang overclaim, overpriced, dan belum mendapat rekomendasi dari Badan POM terkait produk yang dipasarkan. Lantas, seperti apa isi pledoi Nikita Mirzani yang ditulisnya sendiri selama 1 minggu tanpa bantuan pengacara, yang isinya menolak semua tuduhan JPU, termasuk tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar. Saya sudah dikriminalisasi. Kejam memang dia, skenario perjuangan ini sudah direncanakan dengan sempurna oleh Reza Gladys yang mengaku-ngaku menjadi korban. Padahal sesungguhnya dia adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Tadi Ami sempat meminta JPU menjawab pertanyaan Ami, terus kemudian dia nggak bisa jawab kan, karena masyarakat mana juga dia bingung yang merasakan yang mana. Selain itu, Niki juga membongkar kasus yang telah ditangani oleh salah satu jaksa penuntut umum yang bernama Dona, di mana Dona telah memberikan tuntutan ringan kepada terdakwa yang diduga telah melakukan jual beli sisik terenggiling, yang mana itu merupakan pelanggaran dan menjadikan kerugian kepada negara. Nikita merasa dirinya telah dizolimi oleh jaksa penuntut umum, di mana JPU telah mengatur semuanya bersama dengan Reza Gladys. Itu tuh sebetulnya terenggiling itu tuh on the spot gitu tuh. Jadi udah mau jadi, tiba-tiba ada yang ke hutan bilang mau ketemu kita. Kan aku tuh nggak pernah mau ketemu sama orang yang nggak aku kenal. Tapi kok rasanya hari itu boleh aja gitu masuk itu orang. Akhirnya dia ngobrol, dia bawa buktinya, ternyata ada masalah terenggiling yang jasanya juga sama Dona. Itu kerugian negara, itu yang negara yang dirugikan. Kalau gua kan tidak merugikan negara, tapi dituntutnya 11 tahun. Ini merugikan negara, tapi dituntutnya sama Dona itu cuma setahun dan denda 20 juta. Penampilan dan sikap tenang Nikita di persidangan kali ini mendapat banyak komentar positif. Banyak warganet memuji keberaniannya menyusun sendiri pembelaan meski menghadapi ancaman hukuman berat. Benarkah pledoi yang dibacakan sendiri oleh Niki berhasil menyentuh hati para majelis hakim yang terhormat atau justru sebaliknya? Dan akankah keinginannya bebas dari penjara bakal terkabul? Aku udah muak banget dengan orang-orang yang korupsi, yang bisa main pakai uang. Aku tuh muak banget sama itu masalahnya. Ini bukan hanya tentang mafia skincare ternyata, tapi ada juga mafia hukum.
Sementara itu, seolah dendam karena sudah menjadi tersangka, genderang perang benar-benar ditabuh Ayu Khairu Nurisa, mantan karyawan Ashanti. Setelah membuat laporan atas dugaan perampasan aset dan ilegal akses di Polres Tangerang Selatan dan Polres Jakarta Selatan, Ayu kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Ashanti atas dugaan tindak pencucian uang, pemerasan, dan pencemaran nama baik. Langkah lain juga langkah keperdataan, kita juga sedang ajukan gugatan. Per hari ini kita daftarkan gugatannya, perbuatan melawan hukum. Usai mendatangi SPKT Polda Metro Jaya, Ayu dan tim kuasa hukum menjelaskan bahwa laporan yang ia ingin dibuat belum berjalan dengan alasan persyaratan pembuatan laporan dugaan TPPU harus ada bukti audit dari Ditjen Pajak. Untuk itu, Selasa mendatang, pihaknya akan mendatangi Ditjen Pajak untuk membuat pengaduan agar rencana laporan dugaan TPPU dapat berjalan. Sebegitu ngototnya Ayu ingin memenjarakan Ashanti dan siap membuka borok mantan majikannya itu. Tadi hasil LP-nya bahwa TPPU itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disandingkan dengan laporan lain. Nanti kita akan segera merapat untuk membuat pengaduan atau laporan ke Ditjen Pajak terkait hal tersebut, dan juga untuk TPPU-nya bisa disandingkan karena kita sudah buat laporan di Polres Selatan. Ditemui secara eksklusif di sebuah acara, istri Anang Hermansyah itu menanggapi santai laporan yang dibuat Ayu di Polda Metro Jaya. Ia bahkan mempersilahkan Ayu untuk melaporkan dirinya sebanyak-banyaknya. Iya, Mas, gini, aku males bahas gini loh, maksudnya kita ngapain, aku juga bingung, kalian selalu wawancara orang yang maksud aku udah jelas terbukti, memang melakukan, memang udah dia juga mengakui, kan yang udah mengakui dan udah, maksudnya tadi kamu bilang udah jadi tersangka, ya berarti kan aku laporin ini bukan 1 hari 2 hari loh, udah 6 bulan dari bulan Mei, jadi kalau memang sudah tersangka ya memang mungkin udah waktunya gitu, karena bukti kita sebenarnya dari 2 bulan pertama juga udah lengkap kan gitu. Jadi ya kalaupun begitu ya ikutin aja prosesnya ya. Mau 10-20 laporan gak masalah, kan nanti ada pembuktian, ada saksi, ada proses. Kalau siapapun mau melaporkan, Mas aja mau ngelaporin aku juga boleh ya kan, cuma kan lapor gak bisa sekedar lapor ya. Ashanti menilai Ayu sosok orang yang baik dan tidak menaruh kecurigaan apapun, yang akhirnya membuat Ashanti geram dan kecewa atas perilaku Ayu karena Ayu diduga telah memasukkan dokumen untuk mencairkan uang milik perusahaan ke sebuah rekening pribadi Ayu. Pada bulan Mei, habis Lebaran ini tepatnya, ini kasus yang pertama dulu ya, karena banyak nih laporan saya ke beliau. Ada uang di satu rekening, tiba-tiba lenyap 800 juta. 2 bulan setelahnya 500 juta. Beliau menuduh bahwa yang mengambil uang tersebut adalah suami saya, Mas Anang Hermansyah. Jadi ada 3 hari jeda, terus aku bilang, Riz, ini yang salah siapa ya? Di saat saya punya setengah kecurigaan ke suami saya sendiri dan setengah curiga ke dia, kenapa saya ada curiganya sedikit ke suami saya? Karena tidak pernah terbesit di kepala saya orang ini mampu dan berani melakukan tindakan separah itu. Benarkah Ayu yang resmi berstatus tersangka atas laporan Ashanti terkait dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan ingin menghancurkan Ashanti yang sudah menuduhnya menilap uang nyaris 2 miliar? Ayu yang merasa dituding macam-macam oleh Ashanti terus menghujani mantan majikannya itu dengan sederet laporan ke polisi. Sementara Ashanti yang sudah menang 1 langkah menjadikan Ayu sebagai tersangka, lebih santai menghadapi Ayu yang ngotot memenjarakannya. Sebenarnya sih masih banyak yang mau kita laporkan. Ada yang pencemaran nama baik, dugaan upaya pemerasan, dan lain-lain. Habis sudah hidup Amarzoni.
Gara-gara ketahuan mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintesis di dalam rumah tahanan negara atau Rutan Salemba, Jakarta, Amar dianggap sebagai warga binaan high risk dan harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan atau Lapas Super Maximum Security Karanganyar, Nusa Kambangan. Di sana, Amar menghuni kamar one man one cell dengan pengamanan super ketat. Proses pemindahan Amar Zoni dari Lapas Cipinang ke Lapas Nusa Kambangan berlangsung Kamis dini hari dengan menggunakan bus, kemudian dilanjutkan dengan menaiki perahu menuju Pulau Nusa Kambangan. Khususnya super maksimum dan maksimum security adalah narapidana yang masuk kategori high risk. Risiko tinggi ini didapatkan dari hasil asesmen. Saat di atas perahu, Amar Zoni yang matanya ditutup kain dan tangannya diborgol terlihat duduk dengan santai seperti tak ada rasa bersalah karena kena kasus narkoba untuk keempat kalinya. Dipindahkannya Amar Zoni dari Lapas Cipinang ke Lapas Nusa Kambangan tentu saja membuat kaget keluarganya, termasuk kekasihnya Dr. Kamelia. Pacar dan ibu angkat meyakini kalau Amar Zoni bukanlah pengedar narkoba seperti yang dituduhkan. Di sana kegiatan dilakukan hanya di dalam sel. Dalam satu hari diberikan 1 jam untuk berangin-angin. Kalau kami bisa kasih gambaran, di one man one cell ini juga petugas tidak bertemu langsung dengan warga binaannya. Tak hanya keluarga, Amar Zoni yang dianggap sebagai warga binaan high risk dan ditempatkan ke Lapas Super Maximum Security Karanganyar, Nusa Kambangan juga membuat Ustadz Dery Sulaiman merasa prihatin. Ustadz Dery yang mendapat kiriman surat tulisan tangan dari Amar Zoni sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan sampai meminta bantuan hukum kepada pengacara Hotman Paris Hutapea untuk membebaskan Amar Zoni. Bantuan hukum untuk Amar Zoni karena saya telah dikirimkan surat oleh Amar Zoni dan Amar Zoni mengatakan dia bukan bandar, bukan pengedar. Dia hanyalah seorang public figure yang sedang dibina. Amar Zoni sakit. Kalau orang sakit mesti direhabilitasi, mesti diobati, bukan hukum mati. Keledai saja cuma 2 kali jatuh ke lubang yang sama, tapi Amar Zoni sampai 4 kali terjerat kasus narkoba. Abang saya bukan orang seperti itu. Saya yakin, 100% Bang Amar bukan pengedar, Bang Amar bukan yang diberitakan oleh media, bukan. Tapi Bang Amar adalah korban. Kehidupan Amar Zoni dan mantan istrinya Irish Bella bak langit dan bumi. Amar Zoni harus keluar masuk Hotel Prodeo dari Rutan Salemba, Lapas Cipinang, dan Lapas Nusa Kambangan. Sedangkan Irish Bella lagi happy-happy staycation bareng anak kandung, anak sambung dan suami baru Haldi Sabri di hotel mewah. Tak hanya menikmati view dan suasana hotel, Ibel bersama suami, anak kandung dan anak sambungnya juga berenang dan jalan-jalan santai di sekitar hotel. Permasalahan antara Nadia Almira dengan korban kecelakaan yang ia tabrak, Adnan, belum juga menemui titik terang. Kalau keduanya sudah beberapa kali bertemu, namun belum juga membaik, sebaliknya komunikasi keduanya kian memanas. Bahkan bintang sinetron artis Sahabat itu resmi dilaporkan oleh keluarga Adnan ke Polres Metro Jakarta Barat. Jangankan ke Adnan yang Nadia kenal. Kalau Nadia ada sama orang yang gak Nadia kenal pun, kalau Nadia bisa bantu, Nadia pasti akan bantu. Semaksimal yang Nadia bisa. Dan untuk Adnan, yang Nadia kasih bukan sekedarnya Bang, tapi udah setitik darah penghabisan Nadia udah Nadia kasih. Mobil kan saat itu nggak bisa dijual karena kondisinya rusak. Barang Nadia satu-satunya cuma ada di mobil dan itu masih kredit waktu itu. Memang nggak ada lagi. Nadia sebutkan nomor orang tua Nadia tidak pernah ganti. Beliau bilang ke alamat, nggak pernah ada yang mengiyakan ada tamu datang. Ketemu RT-nya juga nggak pernah datang dan ngabarin ke kita, Bu tadi ada tamu, gitu nggak ada.
Terus ya gimana? Nadia ngomong nomor sangat mudah dicari gitu, nomor saya aktif gitu, tapi saya WhatsApp pun nggak pernah dibalas sampai detik ini. Saya kirim video kakak saya, iya. WhatsApp-nya baru kemarin setelah viral. Bukan hanya itu, Hani dan tantenya yang ditemui kembali menjabarkan kronologi kejadian naas yang menimpa Adnan. Namun demikian, Nadia Almira masih belum memahami alasan keluarga Adnan kembali mengangkat masalah ini. Padahal menurutnya, kejadian itu bukan tabrak lari, sebab Nadia sudah memberikan tanggung jawab, bahkan menanggung biaya pengobatan hingga sembuh dan mampu bekerja. Kita pengenlah Etna ini simpati gitu loh, nengok keadaan Adnan gimana, jenguk. Silaturahmi aja deh gitu. Kita nggak ada niat lain kok. Kita cuma ingin silaturahmi, nengok Adnan seperti apa sekarang gitu. Keadaannya gimana. Kita akan sambut baik kok Mas gitu. Dia gitu. Kita tidak pernah memarah-marahi dia, mengata-ngatain dia. Mas, kalau dibilang sakit hati, orang tua mana yang tidak sakit hati yang melihat kondisi anaknya yang sekarang. Sementara itu, Hani, adik Adnan, memberikan alasan mengapa ia memviralkan kembali kasus yang kejadiannya sudah 13 tahun silam. Ia beranggapan jika kondisi kakaknya saat ini jauh lebih memprihatinkan dan tentu saja membutuhkan biaya pengobatan. Sebab itulah, Hani berharap Nadia bersedia menjenguk kakaknya saat ini. Dan sampai saat ini, karena alat bantu nafas yang di rumah sakit, kakak saya ada luka di tenggorokannya, jadi tidak bisa makan dari mulut, hanya bisa lewat selang. Dan saat ini pun makan pun hanya bisa susu dan infusan. Setelah operasi ini, setelah kista yang dideritanya ini, terdeteksilah lumpuh bagian badannya sebelah kiri. Jadi dari meningitis ini, setelah meningitis nih malah makin parah lagi, karena ternyata kistanya ini udah lama, cuman nggak kedetek pada saat itu, karena ini mungkin cairannya sudah numpuk terlalu banyak, kedetek lah di sekarang gitu. Makanya awalnya kenapa saya curhat tuh karena saya nggak tega gitu ngeliat kondisi abang saya yang dari normal dilahirin sama ibu saya gitu, sekarang masa mudanya direnggut dengan menghabiskan waktu di rumah sakit gitu. Harus bolak-balik bawa ke rumah sakit gitu. Saya tuh nggak tega ngeliat kondisi kakak saya yang sekarang gitu. Makanya kenapa gitu saya pengen cerita gitu, pengen curhat kondisi kakak saya, karena selama ini saya diem, saya mendem sendiri gitu, karena saya pengganti kakak saya gitu. Makanya lihat kondisi kakak saya sekarang makin parah, ditambah lumpuh sebelah kiri, ibu saya harus ekstra tenaga ngurus lagi gitu, terus belum kebutuhan kakak saya karena lumpuh, kakak saya belum bisa beraktivitas dengan normal seperti sedia kala gitu. Hani menegaskan jika saat ini kondisi ekonomi keluarganya sedang bermasalah sehingga membutuhkan tambahan biaya. Hanya saja ketika menghubungi Nadia tak ada respon. Itu sebabnya Hani membuka kembali masalah yang sudah 13 tahun berlalu. Lantas seperti apa respon Nadia usai dilaporkan ke polisi? Lantas sampai kapan Nadia yang sudah pernah habis-habisan membantu penyembuhan Adnan masih harus ikut membiayai Adnan yang kini jatuh sakit? Masih sebagai adik tuh sedih gitu, kok abang saya jadi seperti ini, nggak ada yang mau kayak gini. Sekalipun kalau misalkan habis kecelakaan itu kakak saya normal, saya nggak bakal curhat di Instagram. Tapi kan kondisinya malah makin parah, makin menurun. Di luar kemampuan kami dengan Adnan. Sekarang dengan kelumpuhannya ini dia harus panggil ambulan ke rumah setiap kontrol, terus juga harus panggil suster untuk ganti perban jahitan kepalanya gitu, popok, pampers, karena abang kan infeksi paru-paru akibat alat bantu, jadi belum bisa makan, belum bisa minum, jadi hanya selang, itu pun hanya susu yang bisa masuk. Kondisi mental saya juga berantakan karena kan selama ini saya yang punya penghasilan tetap, sedangkan ayah saya kerjanya
kadang ada, kadang enggak gitu. Saya nggak mau menghilangkan, tapi ayah saya kadang ada, kadang enggak. Saya yang sendirian, saya masih punya 2 tanggungan adik saya. Jadi dengan kondisi dia yang itu, dia masih berusaha untuk kerja, tapi dengan penyakitnya dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa berkutik apa-apa karena dia lupa minum obat pun bisa kejang. Dikit-dikit masih kejang, sakit sedikit kejang. Pernah dari NA bilang katanya Anan sempat kerja. Itu memang anak itu berusaha untuk kerja, tapi sehari kerja dia langsung kejang-kejang. Habis itu udah terus sampai sekarang. Sampai sekarang dia nggak bisa gimana-gimana lagi gitu. Belasan tahun ternyata sakit hatinya nggak kunjung pulih. Kesepakatan damai pun mendadak batal dan Nadia Almira dilaporkan ke polisi oleh keluarga korban. Kasus kecelakaan yang kini melebar ke isu penyebaran berita bohong dan juga fitnah semakin panas. Dan juga nih kedua belah pihak saling klaim siapa yang dirinya paling benar. Semoga kasus ini cepat selesai ya dan seadil-adilnya nih untuk kedua belah pihak. Coming up next, usia nyaris 30 jadi warning sign nih untuk Prilly Latuconsina. Gimana nih Omara, udah siap mental ke jenjang yang lebih serius sama Yayang? Kita tunggu ya semuanya dan simak berita selanjutnya setelah satu ini tetap di obrolan seputar selebriti. 29 tahun, Prilly Latuconsina bikin netizen iri berjamaah. Gimana enggak, momen ulang tahunnya kali ini, Prilly dapat kado luar biasa dari sang kekasih Omara Estegel. Jam tangan vintage yang mewah dan tiket liburan bebas pilih destinasi. Ini gak cuma liburan untuk Prilly, tapi juga liburan untuk Prilly dan teman terdekatnya. Alhamdulillah ya, kadonya banyak, tapi yang paling penting sebenarnya effortnya sih, nggak dilihat kadonya. Cuma emang pas aku ulang tahun aku bilang nggak mau ada perayaan besar gimana-gimana karena beneran cuma pengen bangun siang doang. Makanya dia beneran ngirim bunga aja jam 12 tiup lilin, habis itu udah pulang, aku tidur, baru ketemu lagi siang gitu karena biar aku bisa istirahat. Selamat ulang tahunku. Konon ada kado yang bikin Prilly sendiri deg-degan dan penasaran. Para netizen pun langsung berharap kado yang bikin Prilly deg-degan adalah lamaran Omara. Maklum keduanya udah sama-sama mapan dan bucin abis. Apalagi yang ditunggu, terlebih usia Prilly pun sudah pas untuk membangun rumah tangga. Kita lama berteman dan kita udah sering bertukar cerita, jadi kita tahulah sukanya digimanain dan gimana kalau kita menjalin hubungan. Bucinan aku ya, soalnya aku yang naksir duluan, tapi aku nggak bilang-bilang aja. Dan ternyata udah disiapkan kadonya, ada 5 ya, tapi ada 1 yang belum aku pecahkan, aku harus pecahkan dulu tuh teka-tekinya. Dia tuh harus pintar membaca dokumen dan membaca suratnya itu supaya aku bisa nebak kadonya apa. Jadi aku belum terima yang 1. Masih sibukkah dengan pekerjaannya? Atau jangan-jangan Prilly masih enjoy menikmati status single sebelum ganti status jadi istri? Sejatinya ini jadi tahun terakhir Prilly dengan usia kepala 2. Tahun depan sudah masuk kepala 3. Adakah planning menikah sebelum usianya genap kepala 3? Itu tahun terakhir di era 20-an ya, karena tahun depan udah kepala 3. Jiwa aku masih 21 loh padahal. Jadi kayak apa ya, banyak keputusan-keputusan orang dewasa yang udah harus aku buat. Kadonya yang wow, momen Omara ajak Prilly dinner untuk kasih kadonya itu makin bikin Prilly happy without ending. Sama-sama bekerja di dunia perfilman, cara Omara ungkapan cinta pada kekasihnya juga curi perhatian. Lihat saja lembaran kertas romantis ini jauh dari kesan kartu ulang tahun. Jadi kayak skenario film loh. Dapat kado skenario skrip, dia emang tahu kayaknya sehari-hari aku kan baca skrip ya di skrip. Jadi menurut aku itu adalah effort yang luar biasa dan unik juga. Maafkan aku yang tak romantis. Mewah dan uniknya cara Omara memperlakukan Prilly di momen ulang tahunnya kali ini mengundang cuitan lucu netizen. Kalau semua kado diborong di tahun yang sama, tahun depan Omara pasti bakal kehabisan ide kasih kado untuk Prilly lagi.
Gak cuma itu, apa yang dilakukan aktor muda ini untuk kekasihnya bikin panik kaum Adam. Omara dianggap menaikkan standar pria idaman wanita. Nah loh, tapi namanya juga bucin. Tapi apa makna ulang tahun buat Prilly kali ini? Melek aja gitu, wow ini udah di penghujung era 20-an, tahun depan udah bukan 20 berapa lagi tapi udah 30 gitu. Jadi memaknainya tuh semoga rasa menyenangkannya, rasa senangnya, rasa excitementnya sama seperti waktu awal-awal memulai usia 20-an. Banjir hadiah romantis dari Omara, Prilly auto melayang dengan 5 kado impian spesial nih, tapi masih ada satu yang dirahasiakan. Semua orang sih mengira itu cincin lamaran ya. Jadi Omara sama Prilly kapan nih nge-spill kado yang kelima? Netizen udah gak sabar. Oke pemirsa, jangan lupa ya untuk saksikan terus obrolan seputar selebriti dari hari Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.